Welcome to CSC Service. Sebelum kalian memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang kalian perlu ketahui. Yang pertama, bagi kalian yang belum join Cool, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di layar kalian. Yang kedua, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan diakonia, kalian bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar Anda. Kalian udah gak sabar kan buat memulai ibadah? See you at the service and God bless you. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri, bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah. Dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ, seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, aku seneng banget hari ini kita bisa kembali lagi di ibadah. Meskipun ibadahnya harus tetap berjarak, kita harus ibadah online, tapi aku harap teman-teman semua bisa mengikuti ibadah ini dengan sukacita teman-teman. Dan aku berharap juga kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat di tengah masa yang mungkin sulit ini teman-teman. Buat setiap kita, aku berharap kita sama-sama bisa lewatin ini bareng-bareng dan terutama bersama Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik ke depannya teman-teman. So jangan putus asa teman-teman, karena kita bersama-sama lewatin ini. Yuk, sebelum kita masuk ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh ibadah lagi ya Bapa. Tuhan, walaupun kami mungkin di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah setiap kami ya Bapa. Tuhan pimpin biar ibadah kami hari ini, semua pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu gak pernah habis buat kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan, rencana yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kami ya Bapa. Dan rancangan-Mu gak ada yang pernah gagal Tuhan bagi setiap kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus sekolah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah.
dalam penyembahan. Yuk teman-teman, siapkan hati kita yuk. Mulai akan penyembahanmu hari ini. Shkinalaralaba yalaralaba shande. Yalaralaba ralaba yalaralaba shkinalaralaba ralaba shande. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Segala hormat bagi namamu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Kau Bapa yang baik, sembah Dia. Kau kota benteng kami, Kau sumber harapan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh ya la boshande, ya la boshande. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat pujian penyembahan yang kami boleh naikkan Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, biar itu menjadi persembahan yang harum ya Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan, dan itu boleh jadi rema buat kehidupan setiap kami Tuhan Yesus, biar itu boleh jadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman, sungguh satu kesempatan yang indah kalau kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara online ya. Di luar sana kita lihat hari-hari ini kasus COVID kembali melonjak. Oleh sebab itu dari kita tidak lagi mengadakan ibadah onsite untuk sementara, tapi itu tentunya tidak mengurangi kerinduan teman-teman untuk belajar firman Tuhan. Amin. Saya ajak kita semua membuka di Matius 24 ayat 10 dan ayat 12. Tema kita hari ini tentang kasih, teman-teman. Ya, di situ saya bacakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan ini. Langsung kita loncat ke ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir kasih orang itu akan menjadi dingin. Yang pertama mereka murtad, lalu kasih mereka menjadi dingin. Nah, hal ini kita alami dan kita lihat sehari-hari ya teman-teman ya. Kalau murtad, kalau kita lihat orang murtad itu bukan hanya orang yang tidak memperhatikan agama saja, akan tetapi dia sudah tidak peduli dengan Tuhan sebetulnya. Ya, jadi mungkin karena kesulitan hidup dan segala macam itu membuat dia tidak lagi peduli dengan agama maupun Tuhan itu sendiri. Ya, banyak yang tidak lagi mempercayai hal-hal supranatural. Maka itu teman-teman bisa lihat ya, kalau di internet sekarang ini kan kesannya kan ngapain beragama tapi kehidupannya jelek gitu. Artinya kan lebih baik tidak beragama, lebih baik tidak kenal Tuhan, tapi kehidupannya bagus. Which is sebenarnya itu juga salah teman-teman ya. Jadi yang bagus adalah kita seimbang. Selain kita punya kehidupan jasmani kita jalani dengan sebaik-baiknya, tentunya di dalam kerohanian kita juga tidak melupakan bahwa kita butuh yang seperti itu. Apalagi di masa-masa seperti ini ya. Nah, di situ dikatakan saling menyerahkan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, hari-hari ini orang gimana sih caranya saling menyerahkan? Oh iya, kita lihat kalau di media sosial sekarang orang itu tanda kutip saling menyerahkan gitu ya. Orang dengan memviralkan sesuatu. Misalnya sekarang itu cepat banget. Misalnya teman-teman lihat orang yang marah-marah di jalan, tiba-tiba videonya jadi viral, nggak butuh waktu lama, 1-2 hari dia pasti urusan sama polisi ujung-ujungnya gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari orang itu sekarang saling menyerahkan ya. Jadi salah satunya melalui hal-hal seperti tadi ya. Jadi firman Tuhan ini tergenapi saudara, apalagi zaman sekarang ya. Kita memviralkan sedikit aja udah langsung rame gitu ya. Nah, kebayang nggak teman-teman, orang bisa saling memviralkan. Wah, kita nggak senang sama teman kita, bahkan anggota keluarga kita yang kita kepahitan mungkin. Lalu teman-teman bisa orang sekarang tuh bisa edit video, bisa potong perkataan orang. Kita tahu orang pakai hal-hal itu sekarang ini untuk dia nggak tahu setelah diviralkan apa yang terjadi, dia nggak tahu, dia nggak peduli gitu ya. Nah, hal itu terjadi hari-hari ini. Jadi orang akan saling menyerahkan gitu ya. Itu sederhana banget. Kita dengan meneruskan hoaks sebenarnya adalah satu bentuk sederhana dari kita menyerahkan atau menyesatkan orang lain dengan informasi yang salah. Itu juga termasuk teman-teman. Jadi hati-hati ya. Sekarang ini orang saling nggak kenal tapi bisa saling membenci. Nah, lucu kan? Nggak kenal tapi benci. Ya, saya juga pernah tanda kutip diserang ya di internet karena komentar saya gitu. Lalu saya bilang sama orang tersebut, saya bilang, Pak, kita ini nggak saling kenal, kenapa harus marah gitu? Pendapat masing-masing sah-sah aja gitu. Mungkin kalau kita kenal, we meet in person, kita kenal ketemu gitu, mungkin kita nggak harus ribut seperti ini kan. Mungkin saya bisa kerjasama sama Bapak juga. Akhirnya dia malu, saudara.
Ya, tapi itu yang terjadi hari-hari ini, bahwa orang itu gampang sekali untuk saling membenci, seperti kata Alkitab ya. Mereka saling membenci. Sekarang orang misalnya di game online aja, orang itu bisa kebawa ke fisik berantem ya. Jadi di dalam game online mereka kesel, misalnya yang kalah itu dikata-katain dan sebagainya. Itu ada loh teman-teman ya. Mereka lanjutkan ke dunia nyata. Ayo, rumah lu di mana? Ayo gua tantang gitu ya. Jadi sesuatu yang kita nggak kenal sama sekali, padahal kan ada pepatah kalau nggak kenal nggak sayang. Dalam arti sebenarnya kalau kenal, kita bisa menjalin hubungan sama orang itu. Mungkin ada hal-hal baik yang bisa terjalin waktu kita kenalan sama seseorang gitu ya. Tapi ini beda. Nggak kenal tapi udah saling benci. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu kita harus waspada. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, ini teman-teman yang harus kita waspadai. Kebanyakan ya, dibilang kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Artinya tidak semua. Saya berdoa supaya teman-teman di TAC tidak mengalami kasih yang dingin. Nah, ini yang kita harus belajar supaya kasih kita tidak dingin. Ya teman-teman ya, karena dikatakan bahwa kebanyakan kasih orang menjadi dingin. Saya masih melihat ada orang-orang yang hangat, ada orang-orang yang di masa pandemi ini masih melakukan banyak hal kebaikan, itu saya masih banyak lihat. Tapi Alkitab bilang kebanyakan sudah tidak. Nah, saya berdoa dan kita belajar sama-sama supaya siang hari ini kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang kebanyakan kasihnya telah menjadi dingin. Nah, oleh sebab itu yuk kita terus, penyebabnya apa teman-teman? Kasih kok bisa jadi dingin? Penyebabnya apa? Yang pertama, penyebab utamanya adalah ketakutan. Ya, jadi kasih menjadi dingin, penyebabnya adalah ketakutan. Alkitab telah katakan dengan sangat jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, oh ternyata kasih itu lama-lama hilang menjadi dingin. Asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari kalau kita punya takut. Ingat teman-teman ya, dibilang di sini ketakutan. Bedanya takut sama ketakutan apa? Oh, beda banget. Takut, semua orang takut. Ya, even saya sometimes takut ngelihat keadaan kita sekarang, orang-orang yang meninggal ya karena terkena COVID. Itu cukup banyak di sekitar kita ya. Nah, apakah manusia tidak takut? Takut, saya juga secara manusia takut. Nah, tapi Alkitab bilang ketakutan. Bedanya apa teman-teman? Takut dan ketakutan. Takut itu normal, takut itu wajar. Semua orang punya rasa takut. Bahkan kalau teman-teman nggak punya rasa takut, itu harus cek. Apakah teman-teman kemungkinan terlalu pahit dengan hidup sampai udah nggak bisa merasa takut lagi, itu juga berbahaya. Akan tetapi takut yang dimaksud di sini adalah takut itu biasa. Akan tetapi kalau tidak di-manage dengan baik, takutmu akan berubah menjadi ketakutan. Nah, ini yang Alkitab bilang bahwa ketika kamu ketakutan, sebetulnya kasih kamu itu lama-lama habis atau tidak ada gitu ya, atau tidak sempurna dikatakan ya. Sebab apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi relate banget antara kita punya rasa kasih, punya rasa tenang, punya rasa aman dengan tidak punya itu, yaitu berada di dalam ketakutan. Nah, ini sekarang terjadi di mana-mana ya. Ketakutan sedang terjadi di mana-mana. Sekali lagi bahwa takut itu wajar, tapi ketakutan itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Ketika kita sudah sampai step ketakutan, maka di situ pelan-pelan kasih kita akan pudar. Mungkin teman-teman bertanya, gimana ya? Saya tahu bahwa saya takut atau ketakutan. Ya, orang ketakutan itu biasanya lebih parno ya, lebih parno. Kalau orang takut tuh, ya oke lah, kita hati-hati, kita jaga diri dan sebagainya. Tapi beda dengan orang ketakutan. Orang ketakutan kesenggol dikit, udah wah takut virus segala macam. Beda sekali antara takut dan ketakutan. Nah, cara taunya bagaimana dong? Nah, ini teman-teman ada satu cara yang cukup sederhana untuk bisa kita lihat bahwa oh, saya ini
takut wajar atau takut yang tidak wajar begitu ya. Nah, ada statement begini teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Semakin tinggi kadar takut kita, maka bersamaan dengan itu semakin tinggi juga ego kita. Ya, dengan kata lain, kalau semakin kita bisa memanage rasa takut kita, maka ego kita juga akan semakin turun sejajar dengan ketakutan kita. Maksudnya begini teman-teman. Ya, cara ngetesnya gampang. Apakah kita takut atau ketakutan sampai parno? Ceknya gampang. Apakah kita jadi orang-orang yang egois atau tidak? Semakin kita egois, sebetulnya kita semakin takut. Ya, lo kok bisa begitu? Iya. Contoh sekarang misalnya kita zaman pandemi ya. Orang-orang sekarang dipaksa tanda kutip, dipaksa untuk tidak lagi peduli terhadap sekitarnya. Kenapa? Karena alasannya virus, ya. Nah, bayangkan orang-orang yang ketakutan itu sampai istilahnya dia menghindari segala macam hubungan, dia menghindari segala macam kontak fisik, which is itu nggak salah, akan tetapi beda takut dengan ketakutan itu sampai begini ya, sampai mungkin rasa takutnya itu mengalahkan kasih yang ada di dalam dirinya. Misalnya orang tuanya sendiri yang tidak ada yang merawat, yang harusnya kita gitu ya, tapi kita punya alasan bahwa saya takut, enggak lah, biar aja orang tua saya yang lewat, yang penting saya hidup gitu ya. Hal ini terjadi loh saudara gitu. Nah, tapi saya bersyukur di kalangan anak-anak Tuhan ada yang mereka memegang prinsip, yaitu bahwa ada satu kisah bahwa orang tuanya terkena COVID, lalu tidak ada yang mau ngurus, bahkan saudara-saudaranya nggak ada. Lalu anaknya ini dia ambil keputusan untuk oke, saya mau urus mama. Soal saya ketularan nggak ketularan itu urusan kedua. Dan saya tahu kalau niat saya baik, saya mengasihi orang tua saya, Tuhan pasti melindungi. Ya, nah saya bilang sama dia, I'm agree with you. Saya setuju gitu ya. Kadang-kadang rasa takut kita itu begitu berlebihan sampai ketika kita punya kesempatan untuk mengasihi orang lain, kita tidak lakukan itu dengan alasan-alasan yang ada. Ya, ada satu ayat saya akan bacakan untuk kita semua, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Nah, mungkin kita bertanya, gimana sih kita bisa mengasihi gitu ya? Di situ dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ingat ya teman-teman, bukan karena kita sok-sokan mau nantang-nantang COVID, enggak. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau bukan kita yang tolong, siapa lagi? Gitu. Ada kondisi tertentu yang membuat akhirnya kasih kita pada akhirnya akan mengalahkan ketakutan kita. Ya, saya baca lanjut. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi paralel antara mengasihi sesama manusia dengan mengasihi Allah. Ya, hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri dan sesamamu manusia. Itu ditaruhnya sama persis. Nah, tapi zaman-zaman sekarang lihat, kasih orang menjadi dingin. Kita nggak bisa bilang, saya mengasihi Tuhan, akan tetapi kita menutup diri ketika kita punya kesempatan untuk menolong orang lain. Sekarang bayangkan, tanpa kontak fisik sebenarnya kita bisa menolong orang lain, ya kan? Lewat media sosial, lewat misalnya perjumpaan dengan video call, dengan Zoom dan sebagainya, kita menguatkan orang. Banyak orang hari-hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya secara mendadak. Nggak ada yang siap, saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Kadang-kadang kita hanya bertanya, gimana kabar kamu? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Tanpa kita ketemu itu sangat mungkin dilakukan, saudara. Mungkin kita hanya mengirim makanan, mungkin kita hanya memberikan sejumlah uang, ya kan? Tapi kalau sekarang kan enggak. Begitu kiri kanan dipanggil Tuhan, lalu kita cuma ya udah, kita sibuk dengan ketik aja gitu, rip gitu ya. Saya juga bingung sekarang kalau di internet itu
orang yang mati juga nggak tahu diucapin gitu ya, tapi dia ngucapin ke siapa juga nggak tahu. Boro-boro kenal sama keluarganya atau enggak gitu ya. Pokoknya sekarang asal bisa apa ya, orang itu sudah terbiasa untuk memasang sesuatu di media sosial, sehingga kalau terdapat interaksi rame itu ada satu rasa kepuasan begitu ya. Nah, padahal yang dipasang mungkin orang yang nggak terlalu dekat sama dia yang meninggal gitu ya. Lalu teman-temannya mengucapkan tanpa tahu, tanpa kenal, mengucapkan rip, selamat jalan, bla 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 dan sebagainya. Itu semua bukannya tidak baik, akan tetapi itu salah satu bukti bahwa manusia itu menjadi semakin apa ya? Maksud saya begini, kalau kamu benar-benar peduli, nyatakan lewat bukti nyata gitu ya. Oke, apa yang kurang? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kirim? Misalnya begitu, ya kan? Tapi berapa banyak sekarang orang bersembunyi di dalam pandemik, dia kunci rumahnya, dia tutup pintu rapat-rapat, dan dia tidak mau berurusan dengan orang lain. Dan bahkan sumbangan-sumbangan pun yang mana dia sanggup memberikan, tapi dia berkata, sudahlah, ya sudah. Bahkan orang meninggal pun sekarang cukup diucapin saja ya. Padahal kita tahu di masa seperti ini sumbangan berapapun jumlahnya itu akan sangat berharga buat orang yang menerimanya. Nah, tapi zaman seperti ini sudah terjadi, saudara. Makanya saya bilang tadi, cara ngetesnya gampang. Ketakutan kamu semakin tinggi, itu seiring dengan ego kamu semakin tinggi, gitu ya. Nggak peduli, kita tutup telinga, tutup mata dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Padahal sebetulnya kita bisa tolong. Firman Tuhan bilang kalau kamu bisa tolong orang dan kamu nggak lakukan, itu kamu berdosa ya. Oke. Ya, jadi yang kedua bahwa sadari bahwa Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi orang lain di masa yang seperti ini. Saya berdoa supaya teman-teman di TAC kalian saling peduli ya. Zaman sekarang nih nggak ada yang bilang, saya jangan kepedean berpikir bahwa kalau saya kena COVID nggak apa-apa gitu. Saya masih muda, masih kuat. Saya nggak punya riwayat ini itu. Jangan salah teman-teman ya. Hari-hari ini penyakit ini aneh. Orang yang saya sudah lihat yang saturasi oksigennya 30 sudah di alam bawah sadar, sudah koma 14 hari, ternyata bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali. Sedangkan yang masih kuat, anak muda seperti kita semua, tiba-tiba lewat gitu. Jadi nggak ada yang berani bilang bahwa kalau saya kena, saya masih muda, masih bisa ini. Nggak bisa bilang seperti itu teman-teman. Karena kita lihat yang udah 70 tahun survive gitu, tapi yang 20 tahun tiba-tiba dipanggil Tuhan begitu saja. Jadi nggak ada kita yang bisa lagi memainkan bahwa nggak apa-apa deh gitu, nggak khawatir gitu ya. Kita bersembunyi di balik ketakutan kita dan ego kita semakin tinggi. Hati-hati teman-teman. Apakah kita tutup pintu untuk mereka? Ya, tadi saya bilang ya bahwa dalam kondisi tertentu kita akan dipaksa untuk mengalahkan ketakutan kita dengan kasih. Seperti tadi misalnya kasus orang tua kita nggak ada yang ngurus, gimana? Biar aja mereka yang lewat. Saya masih punya keluarga, masih punya anak-anak kecil. Saya mendingan biarkan orang lain, biarkan teman papa mama yang ngurus. Saya nggak mau ngurus, nggak mau kontak fisik dan sebagainya. Kalau kondisi itu tidak ada pilihan, kita yang harus mengurusnya, ya tentu kita harus mengambil tindakan itu teman-teman ya. Jadi saya mau kasih contoh ya. Kita semua tahu namanya Mother Teresa ya. Mother Teresa ini dia mengurus orang-orang miskin di India ya, yang sakit, yang udah dibuang sama keluarganya. Dan itu orang-orang sakitnya itu bukan sakit biasa ya. Kalau lepra yang paling dikenal adalah Mother Teresa ngurusi orang-orang lepra. Di luar dari penyakit itu, ada yang diurusin sama Mother Teresa tuh orang-orang yang kena HIV, AIDS, ya, orang-orang TBC itu di India kan banyak. Kita tahu itu jauh lebih berbahaya dari COVID. Tingkat kematian orang karena TBC, hepatitis itu jauh di atas kematian karena COVID gitu. Nah, itulah yang diurus sama Ibu Teresa ya. Bahkan banyak foto-foto yang terkenal ya, di mana Ibu Teresa itu lagi kasih makan orang yang udah mau mati karena kena HIV. Dia cuma bilang gini, orang ini sepanjang hidupnya dia sudah hidup seperti binatang. Kenapa enggak sih masa sedikit sebelum menjelang ajal saya berikan dia kasih, saya berikan dia
satu perlakuan yang layak seperti manusia. Dia ngomong seperti itu, teman-teman. Ya, jadi tindakan kasih dia yang begitu besar itu mengalahkan bahkan, oh ini HIV loh, menular. Oh ini ini TBC dan segala macam. Saya sampai penasaran, teman-teman, karena firman Tuhan itu bilang bahwa di dalam kasih tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satunya kasih. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau Alkitab bicara hukum, itu bukan dimaksud hukum manusia saja, akan tetapi hukum-hukum yang lain, termasuk hukum alam dan sebagainya. Saya tidak sedang berkata bahwa kita boleh bermain-main dengan COVID dan kita lalu keluar pakai masker, tidak perlu pakai masker. Saya tidak sedang berkata itu, tapi saya sedang berkata, mari kita cek di dalam hidup kita, apakah kita punya ketakutan itu lebih besar sehingga mematikan kasih kita yang di dalam. Nah itu, jadi saya sampai cek Mother Teresa ini matinya kenapa ya? Apakah dia matinya kena TBC? Apakah dia terinfeksi HIV karena berurusan dengan orang-orang seperti itu setiap hari? Saya sampai cek aduk-aduk Google tentang Ibu Teresa, dan tidak ada satu artikel pun yang menyatakan bahwa dia ketularan TBC, matinya kena TBC gitu. Which is kalau ada sih juga ya dia sudah tahu resiko itu ya, saudara. Tapi saya penasaran bahwa kok bisa gitu ya? Apakah dia nggak terkena sama sekali? Jadi saya cek, saya baca berbagai macam artikel tentang Ibu Teresa, dan saya tidak menemukan bahwa dia terinfeksi oleh sakit penyakit yang menular yang dia urus dari orang-orang itu. Nah, apa yang saya mau berkata bahwa tindakan kasih dari Ibu Teresa sebetulnya itu selaras dengan yang Alkitab katakan bahwa tidak ada hukum yang menentang itu, gitu ya. Tetap di sini saya tidak berbicara bahwa kita bisa menantang terhadap semua sakit penyakit dan virus, bukan ke sana arahnya. Akan tetapi ini satu manusia yang aneh. Dia punya stok kasih begitu besar, padahal dia sempat stres dan depresi ya, saudara. Di awal-awal masa dia ngurusin orang-orang susah itu, dia sempat stres dalam arti begini, ini di India banyak banget yang sakit kayak begini, dan negara juga udah kewalahan ngurusin. Dan dia juga sendirian, nggak kenal siapa-siapa, cuma bergabung di yayasan. Dan akhirnya nggak ada orang juga yang nyumbang. Jadi dia seperti, aduh, saya pengen buat baik aja kok susah banget. Donasinya nggak ada gitu. Tapi untungnya dia bilang, saya tetap melakukan itu. Dia bilang karena dia ngomong gini, saya kelahiran Albania, tapi secara darah saya Albania, secara warga negara saya India, secara passion saya pekerja sosial, dan secara agama saya Katolik. Tapi secara hati saya Yesus, dia bilang. I belong to Jesus. Jadi dia ngomong seperti itu, saudara. Nah, orang yang demikian punya kasih yang demikian besar, kita tentu mau mengarahkan diri kita untuk hal-hal yang seperti itu, saudara, ya. Karena Alkitab katakan bahwa kasih sebagian besar orang, kebanyakan orang menjadi dingin. Saya berdoa supaya di tengah-tengah pandemi, ya, teman-teman semua tetap bisa menyalurkan kasih melalui cara apapun. Saya percaya ketika perbuatan kasih itu dinyatakan, maka Tuhan itu juga akan membela anak-anaknya yang saling mengasihi. Amin, teman-teman. Jadi yang poin siang hari ini adalah bahwa jangan sampai kasih di dalam kita menjadi dingin. Ayolah, peduli sedikit aja dengan media sosial, dengan apapun, dengan sumbangan. Ya, kadang-kadang kita tuh kirim makanan tuh kadang-kadang bukannya kita butuh, tapi kita kadang-kadang membantu orang lain yang sedang berjuang untuk di masa-masa pandemi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ada begitu banyak bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan takutmu menjadi ketakutan, lalu kita berhenti semua dari hal-hal itu dan kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang kebanyakan kasihnya telah menjadi dingin. Pada akhirnya tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ayo teman-teman, di masa seperti ini jangan berhenti untuk berintegritas, ya. Orang-orang rebutan susu beruang kayak gitu padahal, ya. Orang-orang rebutan obat kayak gitu. Bahkan
bahkan banyak orang yang mencari keuntungan dengan itu ya. Obat-obatan seharga 50.000 sekarang menjadi 400.000, 500.000. Nah, itu tentu dilakukan secara hukum bisnis mungkin sah, akan tetapi ketika kita mulai mencoba melihat lebih jauh lagi bahwa obat-obatan itu mungkin diperlukan sangat oleh orang-orang yang untuk beli aja nggak sanggup. Nah, ketika kita diperhadapkan pada hal itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita semakin bermain dengan hal-hal ini sehingga kita mendapatkan satu keuntungan yang besar sesaat, akan tetapi hal-hal seperti itu mematikan kasih kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan ditinggalkan di dalam keadaan sepi dan kosong. Kenapa teman-teman? Karena waktu kita melakukan kasih, justru kita lebih berbahagia, justru kita lebih dikasih Tuhan, kita lebih berharga di mata Tuhan. Ya teman-teman, oleh sebab itu mari kita lakukan perbuatan kasih sekecil apapun. Ayo tunjukkan sama keluargamu, saudaramu, bahkan teman-teman sekitarmu, bahkan orang lain yang kita nggak kenal. Ya, mari kita terus berjuang di dalam masa-masa yang seperti ini. Jangan main-main dengan virus ini. Tetap lakukan protokol kesehatan. Saya berdoa kita semua tidak ada yang kekurangan kasih sampai hari ini, bahkan kita berlimpah-limpah di dalam kasih. Bahkan di dalam masa pandemi ini kita semakin belajar untuk mengalahkan ego kita, mengalahkan selfishnya kita, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena hal-hal seperti itu yang Tuhan inginkan, bukan sesuatu yang mencari keuntungan sesaat lalu kita akan hancur di belakang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami, Tuhan, kesempatan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan, untuk kami tetap berbagi kasih buat orang lain, buat teman-teman kami, buat saudara, buat keluarga kami, ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi kumpulan orang-orang yang kasih kami menjadi dingin, karena di luar sana kasih banyak orang sudah menjadi dingin. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka berebut obat-obatan untuk dijual kembali lebih mahal dan sebagainya. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu selagi kami masih muda, tapi kami anak-anak Tuhan yang mengerti, dan kami belajar, dan kami tetap memiliki integritas itu sampai Tuhan waktunya datang menjemput kami dan memberikan kami upah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin, menjaga, membimbing hidup kami sampai Tuhan Yesus datang jemput kita semua di awan-awan permai. Mari setiap teman-teman yang punya pengharapan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Thank you teman-teman yang udah join ibadah online pada hari ini. Jangan lupa cek konten kita yang lain. And happy Sunday. God bless you.